Final countdown. The show starts in 3, 2, 1. Let's rock. Di perjanjian baru juga Tuhan ada di dalam bait suci yang ukurannya juga seperti kubus. Maka gambaran kubus di sini yang panjang, lebar, tingginya sama, harus kita lihat ke bait Allah. Kalau kita lihat bait Allah, kita harus fokus dengan kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu yang menjadi lengkapnya di surga. Kalau di perjanjian lama, Tuhan ada di dalam Ruang Maha Kudus. Di perjanjian baru di bait suci di Ruang Maha Kudus. Setelah Tuhan Yesus mati minggu lalu dan minggu sebelum kita sudah belajar bahwa dengan matinya Tuhan Yesus Kristus, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Dengan terbelah menjadi dua, maka tidak ada lagi batas. Tuhan itu hadir di dalam gereja. Gereja gimana? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa you are the temple of God. Engkau adalah bait Allah. Jadi bait Allah bukan lagi kemah kesaksian, bukan lagi bait Allah yang literal, tapi bait Allah adalah kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Ini pengajaran yang berbeda. Tuhan tinggal dalam kita di dalam Roh Kudus. Yang nanti di surga itu dia tinggal di dalam kita. Gereja Yerusalem itu secara perfect sempurna. Kalau sekarang dia tinggal dalam kita, tetapi fellowship dan kebersamaan itu diganggu oleh dosa. Sehingga kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan sesempurna karena dosa mengganggu, kejahatan mengganggu, kekecewaan dan lain sebagainya mengganggu relasi kita dengan Tuhan meskipun kita adalah bait Allah. Tapi itu sudah bisa menolong kita melihat ke depan bahwa di surga, di situ Tuhan ada secara lengkap. Makanya di dalam ayat 3 dikatakan dia ada bersama dengan umatnya. Ada, bersama. Dengan. With. Meta. Tuhan Yesus sudah katakan waktu dia mau naik ke surga, bilang I am with you. Itulah maksudnya. I am with you maksudnya I love you. I like to be with you. I like to dwell with you. I like to live with you. I love you. Itu maksudnya. Sempurnanya I am with you itu di sini, di surga ini. Jadi pengajaran surga bagi kita itu beda dengan banyak pengajaran. Kalau bagi orang lain berpikir surga itu hal bersifat lahiriah. Kalau kita tidak, surga bagi kita di mana Tuhan ada dengan kita secara 100%. Ini yang dibicarakan dalam pasal yang 19, di mana gereja bersukacita karena ada perkawinan antara anak domba Allah dengan pengantin, yaitu gereja. Ada union, ada kebersamaan Tuhan di dalam gereja. Tuhan bersama dengan gereja. Tuhan tinggal dengan gereja. Tuhan ada dengan gereja. Tuhan bersama dengan gereja. Semuanya yang itu. Sehingga kalau dikatakan dia menjadi terang bagi gereja, yaitu. Makanya saya bilang, wah, kalau orang yang hebat saya tinggal sama kita bangga. Harusnya kita lebih bangga lagi bahwa Tuhan bersama kita. Lebih bangga lagi waktu di surga itu Tuhan secara lengkap bersama dengan kita. Itulah namanya perkawinan anak domba dengan gereja. Dengan gereja yang istri, makna simbolisnya itu istri atau pengantinnya itu. Makanya saudara kita pelajari ayat 15, 16, 17 tentang ukuran ini. Ini bicara tentang ukuran bait Allah. Berbicara tentang kehadiran Allah. So the measure that mentioned in verse 15, 16, 17 are talking about the measure of the temple, of the tabernacle where God dwells, lives. The presence of God with the church. That is the most important thing of this text.
Itulah artinya. Dan ada jumlah 144, saya ingat jumlah 144.000 orang, itu juga bahasa simbolis menunjukkan seluruh orang percaya. Yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Hanya angka 144.000 itu adalah angka simbolis. Banyak orang juga salah paham itu. Pikir hanya 144.000 orang saja yang selamat. Padahal maksudnya itu adalah 12 kali 12. Umat Israel itu di perjanjian lama dan perjanjian baru dari 12 rasul dikali 144 itu menunjukkan seluruh orang percaya dari perjanjian lama perjanjian baru all together counted as the saints, member of the children of God, the believers, 144,000. So you see, there's tabernacle, there's also people. Ada tabernakel kehadiran Allah, ada gereja. Jadi selalu bicara tentang Tuhan dan gereja, gereja dan Tuhan, Tuhan dan gereja, gereja dan Tuhan, dan kehadiran Tuhan. Itu yang harus menghibur saudara saya kalau kita baca ayat ini. Dan ini berbicara tentang ukuran simbolis dari Tuhan. Tembok itu adalah terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Sekali lagi, kalau bicara tembok jangan pikir tembok memang kelihatannya tembok, tapi ini bahasa simbolis. Tembok dan kota itu berbicara tentang luar biasanya kehidupan rohani orang-orang surgawi. Tembok berbicara tentang kekuatan, kota berbicara tentang kemuliaan, permata berbicara tentang keindahan, yaspis berbicara tentang berbagai warna yang wow, luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang tembok, kota, dan permata yang luar biasa, ini berbicara tentang betapa luar biasanya, betapa extraordinary-nya gereja Tuhan yang telah diselamatkan. Bagaikan permata yang mahal itu. Itulah gereja. Gereja tidak bisa, keadaan gereja yang diselamatkan yang di surga itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata selain dengan ungkapan betapa luar biasanya bagaikan permata yaspis yang punya warna macam-macam. Itu menunjukkan keindahan. Jadi indahnya gereja, asiknya gereja, senangnya gereja, mulianya gereja dibuat oleh Tuhan. Jadi gereja yang mengerti ini, dia itu sangat bersuka cita karena dia bisa melihat ke depan gereja punya indah, luar biasa, amazing, beautiful, marvelous. The church itself because of this. Itu maksud ayat 18. Lalu dilanjutkan dasar-dasarnya, ada 12 dasar itu. Dan dasar-dasar ini berbicara tentang berbagai macam batu-batu yang sangat mahal.